melanjutkan lagi pendidikannya di Lipia, Jakarta, sampai dengan takmili. Kemudian tahun 1994 beliau melanjutkan kembali pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, jurusan Usuluddin Hadis. Baik, aktivitas beliau adalah sebagai pengurus pusat IKA di bidang dakwah, Forsimta, Forum Silaturahmi Masjid Perkantoran Jakarta. Beliau juga aktif di pengajian perkantoran, Kemenkes, DJP, Masjid BI, KPK, Indonesia, Indosat, Telkomsel, XL, Adikarya, Surveyor Indonesia, Kementerian Keuangan Al-Amanah, Telkom, BRI, BRI Syariah, BSM, Bank Mandiri, dan Pertamina EP, serta Oil Center. Beliau juga aktif mengisi kajian kisah-kisah dari Sunnah. Baik, karena Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, saya langsung saja berikan kesempatan kepada Ustadz Syahroni. Kepada Ustadz Syahroni Mardani LC, saya persilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum udah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan, yang terhormat Ibu Dr. Yulia Andani Murti selaku Ketua Salimah PW DKI Jakarta. Assalamualaikum Dr. Yulia, semoga sehat, panjang umur, berikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Amin. Juga yang kita hormati, yang tadi menyampaikan terkait dengan mungkin hal-hal yang terjadi di Palestina oleh Ustazah Haja Nurjana Hulwani, Ketua KPI KIP, dan juga tadi Ibu Sinta yang mewakili Insinyur Eti Praktiknyawati selaku Ketua Umum Salimah Pusat, yang juga hari ini berhalal bihalal, dan semua yang hadir, pengurus Salimah DKI Jakarta dan bapak dan ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Nggak ada yang amin nih. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Amin ya rabbal alamin. puasanya diterima dan insya Allah bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya memperkenalkan diri. Amin. Nama saya Syahroni. Bukan Syahrini ya, Bu. Kalau wajah sih mirip ya, banyak yang bilang ya. Nasibnya beda ya. Baik, saya mohon izin untuk share materi. Jadi pagi ini temanya tentang pengokohan. Tunggu sebentar. Hari ini judulnya yaitu, mana dia? Pengokohan keluarga dengan meningkatkan kualitas diri para muslimah di masa pandemi. Panjang banget judulnya, kayak kereta ya. Baik, saya akan berbicara tentang, tunggu sebentar supaya ini layarnya lebih kelihatan. Yang punya makanan silakan menikmati makanannya, sisa-sisa kue lebaran. Mungkin biskuit Kongguan udah pada hancur ya. Namun nggak apa-apa lah, dinikmati. Yang mau ngopi, yang mau ngeteh dipersilahkan. Yang mau sarapan juga boleh. Semoga tidak mengurangi semangat acara kita di pagi hari ini. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, keluarga besar Salimah DKI Jakarta. Ini karena hari raya, acaranya juga halal bihalal. Kalau Ustadz sebelum ceramah pantun tuh biasa. Sekarang saya akan mengajak semua sebelum kita berbicara tentang tema kita
untuk bernyanyi bersama. Ya. Setuju, Bu? Setuju. Yang nggak setuju nggak apa-apa dah, bebas. Yang hafal boleh ikutin, yang nggak hafal boleh komat kamit nih. Lagu yang sering kita dengar, lagu Selamat Lebaran. Bisa ya? Ya, yang bisa boleh ikut yang depannya. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Oke, kita mulain. 1, yuk. 2. Walaupun suaranya di mute nggak apa-apa. 1, 2, 3. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari Lebaran. Sama-sama. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir batin. Selamat para pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin. Maafkan lahir batin. Selamat pemimpin. Rakyatnya makmur terjamin. Semoga COVID-19 segera kita kalahin. Amin. Sekalian, keluarga besar Salimah DKI Jakarta, dari Jakarta Utara sampai Jakarta Selatan, dari Jakarta Barat sampai Jakarta Timur, dan juga yang berada di Jakarta Pusat. Yang mana anggota Salimah nih sampai berapa juta nih? Sekian juta orang. Miliaran. Yang mudah-mudahan keluarga besar Salimah dimanapun berada selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus pimpinan kita, Ibu Dr. Yulia, mudah-mudahan selaku Ketua Salimah DKI Jakarta bisa memimpin kita, insya Allah melakukan beragam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Kalau kita ngomongin ibu-ibu, ngomongin muslimah, itu banyak hal yang kita bicarakan. Saya kemarin baru dengar tuh, ini sih terpintas saja ya, bahwa muslimah tuh seorang ibu ya, dia sebagai seorang ibu harusnya bisa menjadi ibu kandung yang melahirkan dengan ikhlas, menjadi ibu susu yang menyusui dengan tuntas, menjadi guru yang mendidik anaknya dengan cerdas. 3 hal ini kapan-kapan kita bicarakan, ini sepintas saja. Supaya kapan-kapan diundang lagi kita harus bicara masalah ini nih. 3 peran ibu ya. Melahirkan dengan ikhlas, menyusui dengan tuntas, mengajarkan dengan cerdas. Ibu sekalian, akhwat ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas para muslimah. Supaya tidak terlalu panjang bicaranya, saya fokuskan pada hal bahwa seorang muslimah memiliki yang berkualitas. Di antara cirinya minimal 4 hal yang akan saya bicarakan, walaupun banyak lagi yang lain. Pagi ini 4 dulu. Kapan-kapan kita bahas lagi supaya diundang lagi nih, 4 dulu nih. Yang pertama, sebagai muslimah yang memiliki tekad yang kuat. Yang kedua, memiliki keikhlasan yang tinggi. Yang ketiga, kualitas muslimah, seorang muslimah yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Dan yang keempat, menjadi muslimah yang banyak memberikan manfaat. Ada 4 poin yang akan kita bicarakan. Bagaimana meningkatkan kualitas muslimah di masa pandemi ini, agar dia lebih berperan di dalam mengokohkan keluarga. Yang pertama, dia menjadi muslimah yang memiliki tekad yang kuat, keikhlasan yang tinggi, kesabaran yang tanpa batas, dan banyak memberi manfaat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri muslimah menjadi muslimah yang memiliki tekad yang kuat.
Tekad tuh bahasa Arabnya azam, azam. Ada ayat dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau azamnya udah kuat, tawakal kepada Allah. Azam sama dengan tekad, menjadi muslimah yang memiliki azam yang kuat. Walaupun nama anaknya bukan Azam, atau mungkin nama suaminya Azam. Azam tuh tekad artinya. Bukan hanya semangat di awal, tapi terus semangat. Bukan hanya baik di awal, tapi istiqomah sampai akhir. Muslimah yang memiliki semangat dari awal sampai akhir. Istiqomah dari pertama sampai ujung, terus istiqomah. Ada pepatah Arab mengatakan, yang megang pulpen boleh ditulis nih. Atau ntar di-share materinya. Al-bidayatu lil jami' wasabatu lis-sadiqin. Al-bidayatu lil jami' wasabatu lis-sadiqin. Permulaan milik semua orang, tapi yang memiliki tekad yang kuat, yang mampu bertahan. Tadi kata Ibu Sinta, Salimah diharapkan bisa menjadi organisasi yang terbesar ketiga setelah Fatayat NU dan setelah Aisyah di Muhammadiyah. Ya. Ada Salimah, jadi ada Muslimah NU, Muslimah Muhammadiyah, juga Salimah menjadi organisasi wanita yang cukup berperan dan berpengaruh di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus karena Salimah DKI berperan di DKI Jakarta. Menjadi partner Pemda DKI Jakarta dalam melakukan beragam hal-hal yang baik di kalangan para muslimah. Jadi begini, pepatah ini mengandung arti ada orang yang semangatnya di awal, tapi ujung-ujungnya loyo. Ada nggak tuh? Awalnya semangat, kesananya lemes. Nah, kita menginginkan muslimah yang memiliki tekad yang kuat. Ada pepatah Arab mengatakan, man sabata nabata. Siapa yang teguh, dia akan tumbuh. Yang sering kita dengar, man jadda wajada. Udah kita hafal. Betul nggak? Man jadda wajada. Yang sungguh-sungguh, dia akan dapat. Sekarang tambahin. Man sabata nabata. Yang teguh, dia akan tumbuh. Insya Allah nih Salimah DKI Jakarta akan tumbuh menjadi organisasi yang baik. Dengan beragam kegiatan yang banyak. Amin nih. Dan anggota-anggotanya, pengurusnya, wanita muslimah yang teguh. Dengan syarat apa? Dengan syarat memiliki tekad yang kuat. Man sabata nabata. Yang sabat, dia akan nabat. Yang sabat, yang teguh, dia akan tumbuh. Gitu. Tapi yang rapuh, dia akan runtuh. Kan? Di antara ciri muslimah yang memiliki tekad yang kuat, dia memiliki sifat jiddiyah, sungguh-sungguh. Mujahadah. Jadi orang yang tekadnya kuat itu sungguh-sungguh. Jadi seorang muslimah yang memiliki tekad yang kuat, dia bersungguh-sungguh. Saat bekerja, saat bertugas. Sungguh-sungguh itu dalam bahasa Arab kadang disebut mujahadah, kesungguhan. Kadang juga disebut dengan jiddiyah. Jiddiyah, kesungguhan. Mujahadah, sungguh-sungguh. Sama maknanya. Jadi mujahadah atau jiddiyah artinya sungguh-sungguh. Ya kan? Bukan main-main. Bertahan menghadapi segala rintangan. Memiliki kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugas dan semua pekerjaan. Bukan orang yang gampang lemah gitu. Berhadapan dengan kesulitan sedikit berhenti. Saya berhenti dah. Kenapa, Bu? Nggak bisa saya. Oh, bukan. Ini kualitas muslimah yang sungguh-sungguh. Memiliki tekad yang kuat. Jadi kalimat jiddiyah, kesungguhan itu man jadda wajada. Yang sungguh-sungguh dia dapat. Dia memiliki kesungguhan. Bijiddin wajtihadin. Dengan kesungguhan dan usaha yang maksimal kita akan meraih apa yang kita inginkan. Istilahnya mungkin kalau di pemadam kebakaran tuh kalau belum pantang pulang sebelum padam. Begitu tuh. Kalau pekerjaan, kalau belum selesai dia nggak pulang. Begitu tuh, sungguh-sungguh orangnya. Ini kan. Pokoknya kalau ada acara sebelum beres panitia nggak pulang. Begitu tuh. Ini kan. Kalau ada acara sebelum sukses belum berhenti. Begitu, Masya Allah. Ini muslimah yang diharapkan. Bertahan menghadapi segala rintangan. Memiliki kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan semua pekerjaan.
Karena apa? Karena kita pasti akan berhadapan dengan ujian. Nih surat Al-Ankabut 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan saja mengaku beriman padahal belum diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kata Allah, sungguh kami pasti akan menguji mereka sampai jelas kelihatan siapa yang sodikin, siapa yang kazibin. Siapa yang imannya kuat, serius, benar, sungguh-sungguh, dan siapa yang main-main. Jadi pengurus Salimah nih, jadi anggota Salimah pasti akan banyak ujian, ya enggak? Tidak cukup kita bergabung dengan Salimah, berafiliasi, tapi harus beraksi. Yang ketiga, dan harus memberikan kontribusi. Ada 3 urutannya. Yang pertama apa? Berafiliasi, bergabung. Yang kedua apa? Beraksi. Artinya aktif dalam segala kegiatan. Yang ketiga apa? Memberikan kontribusi. Jadi urut-urutannya berafiliasi, beraksi, dan berkontribusi. Jangan sekedar bangga sudah berafiliasi. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ini pengurus Salimah DKI Jakarta. Oke, jadi pengurus. Tapi aktif dong, jangan tidak aktif. Namanya beraksi dalam semua kegiatan. Kalau sudah aktif, yang ketiga memberikan apa? Memberikan kontribusi. Kontribusi banyak. Ada kontribusi maliyah, kontribusi harta. Ada kontribusi fikriyah, kontribusi ilmu, ada kontribusi pemikiran, ide, ada kontribusi tempat, fasilitas, sarana, apaan aja dah. Gitu. Nah ini nih, jadi bukan hanya sekedar bergabung, tapi dia aktif dan memberikan kontribusi. Amin, insya Allah. Namun saya yakin nih Ibu Salimah nih, baik yang akhwat, yang umahat, semuanya semangat. Amin. Tidak hanya semangat bekerja di Salimah, tapi juga semangat dalam urusan yang lain. Apalagi ibadah, insya Allah semangat semuanya ini. Amin. Jangan lupa sholat. Jangan sampai aktif dalam kegiatan, sholatnya terlambat. Namun Salimah insya Allah nih, saya dengar-dengar nih, Pak Ustadz di Salimah nih orang-orangnya Pak Ustadz, sholat nggak pernah terlambat Pak Ustadz. Kadang-kadang belum ajan udah sembahyang. Luar biasa. Salimah. Jadi kadang-kadang sholat zuhur aja 5 rakaat Pak Ustadz. Oh dia lupa kali. Jadi kita beriman pasti diuji gitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami berjuang, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan petunjuk. Kami kasih tahu jalannya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah Allah bersama Salimah dan keluarga besarnya. Kenapa? Karena kita jiddiyah, mujahadah di dalam melaksanakan segala perbuatan yang baik. Sungguh-sungguh gitu. Ustaz, orang yang sungguh-sungguh apa sih cirinya? Tadi kan saya katakan meningkatkan kualitas muslimah. Muslim yang berkualitas. Apa ciri-ciri kualitasnya kalau kerja itu sungguh-sungguh? Serius. Apa ciri sungguh-sungguh? Di antara cirinya suratul istijabah. Cepat merespon perintah. Ada perintah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami laksanakan. Selama perintahnya baik. Contohnya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah diwajibkannya hijab. Surat Al-Ahzab ayat 59. Surat Al-Ahzab ayat 59 ini nih, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, para muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan jilbabnya. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, agar mereka mudah dikenali dan tidak dilecehkan, tidak diganggu. Kata Aisyah, ini ayat turunnya malam hari. Jadi ayat Ahzab 59 turunnya malam hari. Ayat perintah berhijab. Apa yang terjadi kemudian? Aisyah bercerita pagi harinya ketika sholat subuh, semua wanita muslimah di kota Madinah serentak menutup kepala mereka dengan apapun yang mereka temui. Istilahnya nggak mesti ke Tanah Abang dulu beli jilbab gitu. Nggak mesti ke butik dulu beli jilbab yang bagus. Dia apapun yang ditemuin
langsung dipakai. Mungkin ada yang punya taplak meja, dipakai dulu. Punya kain apaan aja dah. Artinya apa? Malamnya turun perintah berhijab, sholat subuhnya semua muslimah keluar memakai jilbab dengan bahan apapun yang dia punya. Istilahnya nggak pakai nungguin, ntar beli dulu dah ke warung. Ntar cari jilbab dulu yang bagus. Cari yang matching sama baju. Cari yang pantas, cari yang pas. Enggak. Langsung pagi harinya memakai jilbab. Kalau nggak salah riwayatnya, ka'anna fi ru'usihinna khirbal. Seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak yang sedang bertengger. Maksudnya semua langsung pakai tutup kepala. Tuh muslimah di kota Madinah waktu itu. Datang perintah, langsung laksanakan. Begitu tuh muslimah yang berkualitas. Ada nggak yang menunda-nunda pekerjaan? Nah, ditunda-tunda. Ini ciri orang yang tidak sungguh-sungguh. Ada nasihat, bunyilah tuh akhir amala kal yaumi ilal ghadi. Jangan kamu tunda pekerjaan hari ini buat besok. Kenapa? Besok ada kerjaan yang lain. Jadi insya Allah di masa pandemi ini kita menginginkan muslimah yang berkualitas. Apa ciri kualitasnya? Dia sungguh-sungguh. Apa ciri sungguh-sungguhnya? Dia cepat merespon perintah. Ada perintah, aku dengar, aku laksanakan. Aku dengar, aku laksanakan. Pekerjaan hari ini, selesai hari ini. Begitu tuh. Ya enggak? Suratul istijabah, cepat merespon perintah. Gitu. Ada nggak Bu yang suka nunda-nunda? Ada juga kadang-kadang. Sedekah yang paling bagus yang disegerakan. Perbuatan baik yang paling baik yang disegerakan. Dia bertahan meski dalam kondisi yang sulit. Ciri jiddiyah itu bertahan meski dalam kondisi yang sulit. Karena kata Imam Ibnu Khaldun, begini kata ulama Imam Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun, an-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Dalam kondisi tenang, semua orang kelihatan sama. Namun saat berhadapan dengan ujian, baru kelihatan perbedaannya. Apa pelajaran buat kita? Dalam kondisi normal, seorang muslimah dia baik, dalam kondisi sulit pun dia tetap bertahan. Begitu tuh. Ya enggak? Bertahan dalam kondisi sulit. Kenapa akan ada banyak ujian? Ada orang yang, saya mohon maaf ya, banyak tuh waktu masih akhwat, masih gadis aktif. Pas udah nikah nggak aktif lagi. Alasanlah sibuk dengan keluarga, sibuk dengan anak. Begini maksudnya. Harusnya ketika masih gadis dia aktif, ketika sudah berkeluarga dengan beragam kesibukan rumah tangga dia tetap aktif gitu tuh. Kan ada orang yang utlubul ilma minal mahdi ila nikah. Menuntut ilmu dari buayan sampai nikah. Pas nikah nggak ngaji lagi. Ada nggak tuh? Pas sudah nikah nggak aktif lagi, namun salimah lain. Dia tetap semangat nih, bertahan. Jadi ciri orang yang sungguh-sungguh adalah dia tetap bertahan meskipun dalam kondisi yang sulit. Dia tetap bertahan meskipun dalam kondisi yang sulit. Kondisinya sulit, tapi dia tetap bertahan. Gitu tuh. Melakukan beragam kebaikan-kebaikan. Karena saya ulangi kata Imam Ibnu Khaldun, an-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Kadang dalam kondisi normal semua terlihatan sama, namun dalam kondisi sulit baru kelihatan perbedaannya. Jadi pengurus salimah kan nggak selalu lancar-lancar aja gitu. Kadang ada hambatan, ada rintangan. Namun hambatan, rintangan tidak mengurangi semangat para akhwat, para ummahat sekalian, para muslimah untuk berbuat baik. Yang kedua, kan Ustadz, kualitas muslimah yang ingin kita tingkatkan dalam bidang apa? Yang pertama tadi muslimah yang punya tekad yang kuat. Yang kedua, muslimah yang memiliki keikhlasan yang tinggi. Artinya kualitas kita terlihat dari keikhlasan yang kita punya. Gitu. Apa sih ikhlas? Orang kadang salah paham. Ikhlas sama dengan bekerja nggak dibayar. Bukan. Ikhlas itu berbuat karena Allah. Bekerja karena Allah. Gitu. Contoh ada seorang muslimah bekerja di kantor. Dia seorang muslimah, ibu rumah tangga, tapi juga punya usaha gitu. Atau dia bekerja di kantor. Dia bekerja di kantor, mendapatkan gaji bulanan, tapi dia ikhlas. Apa sih ikhlas? Berbuat karena Allah, bukan karena yang lain. Kan yang kita lakukan di salimah bagian dari ibadah, betul nggak? Betul ya? Kalau ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Tidaklah kita diperintahkan ibadah kecuali harus mukhlis. Apa mukhlis? Ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh. Ada cerita menarik nih, Bu. Ada cerita menarik. Sahabat Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, kam adadul anbiya? Berapa sih jumlah nabi semuanya dari dulu sampai sekarang? Berapa jumlah para nabi? Kam adadul anbiya?" Rasulullah jawab, nabi ada 124.000 orang nabi. 315-nya Rasul. Semua nabi berjuang, semua nabi berdakwah, semua nabi berkorban. Semuanya ikhlas. Betul nggak? Tapi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, nabi hanya berapa? Hanya 25 orang. Padahal berapa jumlah nabi, Bu? 124.000 orang nabi. Tapi yang namanya di Quran cuma berapa? Cuma 25. Apa pelajaran buat kita para muslimah nih, Ibu? Tidak semua rasul namanya ada dalam Al-Quran. Padahal semua rasul berjuang, berdakwah, berkorban, ikhlas. Pelajarannya adalah bukanlah syarat diterimanya sebuah amal itu, namamu harus tercatat dan disebutkan. Berapa banyak orang yang beramal tapi tidak dikenal. Berapa banyak orang yang beramal tapi namanya tidak disebutkan. Betul nggak nih? Rasul-rasul Allah katakan dalam Al-Quran, wa rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Kami telah mengutus rasul-rasul. Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan banyak lagi rasul yang tidak kami ceritakan. Di ayat lain Allah ulangin. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Kalau kami telah mengutus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Apa pelajarannya? Tetaplah semangat berbuat baik walau kadang namamu tidak disebutkan. Yang berkontribusi dalam kegiatan Salimah banyak nggak? Banyak. Salimah Pusat, Salimah DKI. Yang berkontribusi banyak kan nih? Banyak. Semua pengurus bekerja, semua pengurus berdakwah, semua pengurus ikhlas berbuat. Ingat di Salimah. Tapi kan tidak semuanya disebutkan namanya. Apa? Tidak semua nabi-nabi juga namanya disebutkan. Apa pelajaran buat kita? Tetaplah semangat berbuat baik walau namamu tidak disebutkan. Berapa banyak yang berkontribusi di Salimah tapi tidak kita kenal namanya. Berusahalah kita seperti gula dalam secangkir kopi yang memberikan kenikmatan manis pada peminumnya walaupun namanya tidak disebut. Betul nggak nih? Jadilah seperti gula dalam secangkir kopi. Yang kalau orang minum enak nih kopi walaupun namanya nggak disebut. Kalau kopinya enak dibilang apa nih? Enak banget nih kopi. Jarang orang bilang, enak banget nih gulanya. Agak ada. Enggak. Tapi kalau giliran sakit, ini sakit gula gitu katanya. Enggak. Saya yakin banyak yang berkontribusi positif di Salimah walaupun namanya nggak disebutkan. Enggak. Paling ada semua nih bekerja buat Salimah. Ketika mendapatkan penghargaan, siapa yang naik ke panggung? Paling Bu Yulia yang naik sebagai ketua DKI Jakarta Salimah, ya enggak? Apakah semua ibu-ibu naik ke panggung? Rubuh tuh panggung. Ya enggak? Semuanya mau naik ke panggung, kagak muat. Ya enggak? Apakah semuanya pengurus namanya harus ditulis di spanduk? Enggak usah. Salimah bikin spanduk. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Salimah PW DKI Jakarta. TTD Ibu Yulia. Kan gitu. Apakah semua pengurus ditulis namanya? Kagak muat di spanduk. Maksud saya, yang kita ingin adalah muslimah yang berkualitas. Di antara cirinya, dia memiliki keikhlasan yang tinggi. Ikhlas akan terus berjalan. Maka nalillahi yatimu wa maka nali ghairillahi yanhadimu. Yang dilakukan karena Allah akan bertahan, terus yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Seperti gula penting tapi jarang diingat. Mereka orang yang berjuang bekerja di belakang layar. Jadi di antara kualitas muslimah yang baik, muslimah yang memiliki keikhlasan yang tinggi. Banyak sekali kisah-kisah. Para wanita memiliki peranan yang luar biasa. Betul nggak? Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai saudara perempuan, sebagai anak perempuan. Tapi, saya pernah dosen saya bilang zaman kuliah di Al-Azhar dulu. Perempuan tuh kontribusinya banyak.
namun jarang disebut namanya. Di Quran hampir tidak ada nama perempuan. Cuman satu perempuan disebutkan dalam Al-Quran. Siapa? Maryam. Itu pun karena menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal perempuan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak perempuan, sebagai saudara perempuan, dia sebagai muslimah. Besar nggak peranannya? Besar. Bahkan ada ulama mengatakan almar'atu imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Idza soluhat soluhatil bilad. Wa idza fasadat fasadadil bilad. Kalau perempuan baik, baik tuh negara. Kalau perempuannya rusak, rusak tuh negara. Gitu. Perempuan tuh tiangnya negara. Ya kan? Maksudnya apa? Kontribusinya besar. Perempuan muslimah luar biasa, perannya besar. Tapi kadang namanya jarang disebut. Di Quran nggak ada nama perempuan, cuman Maryam doangan. Punya Nabi Musa, mohon maaf nih gambar hanya ilustrasi saja. Punya Nabi Musa, nggak ada di Quran namanya. Allah hanya menyebutkan wa auhayna ila ummi Musa. Mewahyukan kepada ibunya Musa. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Kalaupun kita menemukan namanya dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Apa maksudnya? Muslimah itu perannya luar biasa walaupun namanya kadang jarang disebutkan. Kenapa? Keikhlasan yang tinggi. Ketika bercerita tentang ibunya Nabi Musa, Quran nggak nyebutin namanya. Allah hanya mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, begitu Musa lahir untuk nyusuin Musa. Kalau takut buang ke sungai. Perempuan yang menyelamatkan Musa dari sungai. Siapa? Istrinya Fir'aun. Di Quran nggak disebut namanya. Padahal istrinya Fir'aun, ntar ujung-ujung dia beriman kepada Nabi Musa. Memiliki peran yang luar biasa dalam dakwah Nabi Musa. Quran hanya menyebutkan wa qalat imra'atu Fir'aun. Berkatalah istrinya Fir'aun. Begitu dia ngangkat Musa dari sungai, mohon maaf gambar hanya ilustrasi saja. Begitu ngangkat Musa dari sungai, siapa yang ngangkat dari sungai? Itu istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan namanya Asia. Tapi Quran tidak menyebut namanya. Quran hanya menyebutkan wa qalat imra'atu Fir'aun. Berkatalah istrinya Fir'aun. Begitu angkat Nabi Musa dari sungai, kan cakep tuh Nabi Musa. Qurratu ainin li walaqoni, anak cakep banget gitu. Kan Nabi Musa kayak Nabi Yusuf, ganteng dari kecil gitu. Maka ibu-ibu, emak-emak kalau lagi hamil baca surat Yusuf, pengen anaknya ganteng kan Nabi Yusuf. Minimal akhlaknya dah. Kalau wajahnya ngikutin bapaknya ya. Gitu. Bapaknya pas-pasan, anaknya ganteng, curiga ini anak siapa nih? Ya enggak begitu. Baik, kita ulangi. Jadi siapakah yang menyelamatkan Musa dari sungai? Istrinya Fir'aun. Kontribusinya besar. Saya ulangi. Ntar ujung-ujung cerita Nabi Musa, dialah yang beriman pada Nabi Musa dan disiksa oleh Fir'aun. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan namanya Asia. Sekali lagi, namanya tidak ada di Quran. Ini siapa ini? Ada suara lagi gresek-gresek. Lagi bersihin kamar mandi apa? Kemudian singkat cerita, perempuan itu kontribusinya besar walaupun namanya jarang disebutkan. Saya katakan tadi, kualitas muslimah ditandai dengan dia memiliki keikhlasan yang tinggi. Istrinya Nabi Adam. Istrinya Nabi Adam. Ini kan? Siapa namanya? Kita tahu namanya Hawa. Di Quran nggak ada namanya. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Adam dan istrinya, Allah hanya mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, kamu dan istrimu tinggal di surga. Siapa nak? Nggak ada nama istrinya. Uskun anta wa zaujukal jannah. Kamu dan istrimu tinggal dalam surga. Begini maksud saya. Muslimah tuh harus ikhlas. Ustadz, ini kan kita salimah peranannya besar Pak Ustadz. Kenapa sih kita ini jarang disebut-sebut Pak Ustadz? Padahal kontribusi salimah dalam katakanlah perkembangan Islam. Iya. Jadi tentu kita juga harus melakukan publikasi. Salimah harus punya PR, ya enggak? Salimah harus punya humas. Salimah harus punya media-media gitu. Salimah harus punya channel di YouTube. Salimah harus punya buletin. Salimah harus punya beragam cara untuk menyampaikan suaranya gitu. Sekarang zamannya medsos. Instagram Salimah harus aktif, ya enggak? Di Facebook, di Instagram, bahkan harus punya channel TV Salimah gitu. Tapi kalau kemudian namanya tidak disebutkan, tidak ada yang mengapresiasi, biasa aja. Gitu. Tidak semua nabi namanya juga ada dalam Al-Qur'an. Baik, saya percepat sedikit. Ibunya
Maryam, istrinya Imron. Kan istri Imron, ibunya Maryam. Ya kan? Di Quran banyak cerita namanya nggak ada. Di Quran yang diceritakan waqalat imro'atu Imron. Ketika istrinya Imron, siapa namanya? Wallahu a'lam. Istri Nabi Ibrahim, apa namanya? Hajar. Apa namanya? Sarah. Siti Hajar, Siti Sarah. Di Quran nggak ada namanya. Allah hanya mengatakan wamro'atuhu qa'imatun fadhahikat. Ketika malaikat datang mengabarkan bakalan punya anak Sarah, Quran tidak menyebutkan namanya. Hanya wamro'atuhu, istrinya Ibrahim. Di Quran, perempuan nyaris tidak ada namanya. Tapi kontribusinya besar. Apa pelajarannya? Tadi itu, ikhlas. Ikhlas. Nabi kita Muhammad SAW, siapa istri Nabi? Aisyah, nggak ada di Quran namanya. Khadijah, luar biasa peranannya. Nggak ada namanya. Allah hanya mengatakan, ya ayuhan Nabi, li azwajika wa banatika wa nisa'il dan seterusnya. Istri Nabi Musa, istrinya Nabi Syuaib, nggak ada nama di Quran. Hanya disebutkan imro'ataini tazudan. Dua orang anak gadis yang sedang menggembala kambing. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Tapi kontribusinya besar. Iya kan? Maka yang kedua tadi itu muslimah yang berkualitas, muslimah yang memiliki keikhlasan yang tinggi. Yang ketiga yang terakhir, muslimah yang berkualitas, muslimah yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Allah akan menguji kita, menguji para muslimah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyir sabirin. Allah akan uji kita dengan beragam ujian, ketakutan, kelaparan, apa aja dah. Siapakah yang beruntung? Berbahagialah orang yang sabar. Jadi kita menginginkan muslimah yang berkualitas, muslimah yang sabar. Gitu tuh. Seperti sabarnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah kan istri saat susah. Seperti sabarnya istrinya Fir'aun yang disiksa dan berdoa, Rabbi ibnili innaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Gitu tuh. Ya kan? Sabar seperti Ummu Imarah yang putra-putranya syahid di medan juang dan dia bersabar. Terus menyemangati anak yang lain berjuang di medan jihad. Begitu tuh. Jadi orang-orang yang sabar. Tidak hanya sabar dalam kesulitan, namun juga sabar saat mendapatkan kesenangan. Kita sering sabar saat sukses. Kita sering sabar saat susah dan kita sering tidak sabar saat sukses. Lagi susah kita sabar, lagi senang kita nggak sabar. Gitu. Jadi kita sering bersabar saat mendapatkan ujian kesulitan dan sering kita tidak sabar saat mendapatkan ujian kesenangan. Lagi susah kita kompak, lagi menang kita berantem. Gitu. Kita menginginkan muslimah-muslimah yang berkualitas. Apa kualitas? Sabar. Seperti orang sabar dalam rumah tangga, ya nggak Bu? Saya tanya semua yang udah nikah lama, apa rahasia Ibu bertahan di rumah tangga? Sabar Pak Ustadz, kalau nggak sabar udah bubar. Iya nggak tuh? Mampu bersabar ada banyak ujiannya. Jika kamu tidak diuji soal harta, kamu akan diuji soal pasangan. Jika tidak diuji soal pasangan, kamu akan diuji soal anak. Jika tidak diuji soal anak, kamu akan diuji soal mertua, orang tua, saudara ipar. Kalau kamu tidak diuji soal orang tua, mertua, saudara ipar, kamu akan diuji soal kesehatan dan ujian-ujian yang lain. Apa modalnya? Sabar, sabar. Muslimah yang berkualitas, muslimah yang sabar. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan kualitas diri muslimah menjadi muslimah yang banyak memberikan manfaat. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai Allah siapa? Yang paling banyak memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Anggota Salimah, pengurus Salimah harus menjadi orang yang bermanfaat. Dia berkualitas. Apa ciri kualitasnya? Dia bermanfaat. Nggak cukup cuman keren ruangan. Jilbabnya keren, bajunya keren, motornya keren, mobilnya keren, seragamnya keren, organisasi. Nggak cukup cuman keren ruangan, tapi harus bermanfaat. Organisasi ini akan terus bertahan selama memberikan manfaat. Ketika organisasi ini tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka dia tidak akan bertahan lama. Kalau dia memberikan manfaat, dia akan bertahan. Amma zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat.
Tapi air yang bermanfaat akan bertahan di bumi. Jadi Salimah DKI Jakarta insya Allah akan terus berkembang, terus ada, terus eksis. Apa standarnya? Selama dia memberikan manfaat buat lingkungan. Semua kita nih sebagai individu harus menjadi individu yang bermanfaat. Tadi tuh, ingat, berafiliasi, beraksi, dan berikan kontribusi. Apa kontribusi kita nih? Nah, mudah-mudahan kita memberikan kontribusi. Saatnya nanti, yang keren akan kalah dengan yang bermanfaat. Jadi, wih dia keren. Dia sekolahnya di luar negeri, keren. Oh dia keren. Suaminya pejabat, oh dia keren. Ilmunya banyak, oh dia keren. Bajunya mahal, oh dia enggak. Saatnya nanti yang keren akan kalah dengan yang bermanfaat. Walaupun enggak keren, kalau bermanfaat dia akan bertahan. Walaupun seragamnya sederhana, kalau dia bermanfaat dia akan bertahan. Meskipun kantor sekretariat Salimah sederhana, selama organisasi ini bermanfaat, dia akan bertahan. Ada organisasi kantornya keren, di daerah yang mahal, gedung, tapi organisasi ini tidak memberikan manfaat, dia tidak akan bertahan. Jadi standarnya siapa yang bertahan dalam kondisi pandemi, yang berkualitas adalah yang banyak memberikan manfaat. Nah, ini mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, akhwat dan ummahat di Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali lagi 4 hal tadi kita miliki sehingga keluarga kita semakin kokoh karena diri kita semakin berkualitas, wabil khusus di masa pandemi. Apakah kualitas diri kita? Saya ulangi, yang pertama kita memiliki tekad yang kuat, yang kedua memiliki keikhlasan yang tinggi, yang keempat dia memiliki kesabaran yang luar biasa, dan yang terakhir dia banyak memberikan manfaat. Selama dia memberikan manfaat, dia akan bertahan. Saya ulangi, nggak cukup keren. Saatnya nanti yang keren akan kalah dengan yang banyak memberikan manfaat. Mungkin sekretariat kita sederhana, seragam Salimah sederhana, ya enggak? Tapi memberikan manfaat buat masyarakat, dan itulah yang akan membuat kita bertahan. Wallahu a'lam bishawab. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah Salimah akan terus memberikan kontribusi yang besar, manfaat yang banyak untuk masyarakat Indonesia, wabil khusus buat sesama para muslimah. Sekian dari saya, Syahroni Mardani. Jangan lupa follow Instagram saya, Syahroni Mardani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang telah menyampaikan materinya tentang pengokohan keluarga dengan meningkatkan kualitas diri para muslimah di masa pandemi. Baik, saya sedikit menyimpulkan tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz, yakni jika seorang muslimah ingin meningkatkan kualitas dirinya, maka dia harus memiliki 4 karakter ini. Yang pertama adalah muslimah harus memiliki tekad yang kuat. Kemudian dia harus memiliki keikhlasan dalam melakukan segala hal, karena ikhlas itu menjadi kunci ya, kunci untuk segala kehidupan kita ke depannya. Kunci kesuksesan juga ya. Dan yang ketiga adalah muslimah harus memiliki kesabaran ya. Dan yang terakhir adalah muslimah harus banyak memberi manfaat. Ya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain, ya, yang lebih cepat merespon dan juga yang sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Semoga anggota Salimah dan seluruh peserta hadirin yang hadir pada acara hari ini menjadi orang-orang yang bisa memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ada agenda diskusi dan tanya jawab kepada 3 penanya pertama. Kami persilakan ya, jadi kita batasi untuk 3 pertanyaan saja. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa menuliskan melalui room chat atau bisa raise hand dan nanti panitia akan mengaktifkan audionya. Langsung tanya kepada Ustaz. Dengan syarat pertanyaan jangan susah-susah ya. Yang gampang-gampang aja ya. Ika ya Ustaz ya.
Ustaz Syahroni ini tetangga saya. Ya, Ustaz. Oh, Terima kasih dokter. Ya. Kami sudah follow Instagram Ustadz. PW Salimah. Salimah Jakarta, Ustadz. Ya. Oh, gitu. Saya juga Baik. udah follow, Ustadz. Jadi yang belum follow, ayo segera follow. Luar biasa ilmunya. Followernya belum naik-naik. Naik, Ustadz. Naik 1, 2, kan nambah. Ntar Salimah ada 70 partisipan nih, Ustadz. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikutan follow. Amin. amin. Silakan ada yang mau bertanya nih, tanya jawab, boleh nanya, boleh jawab, bebas ya. Silakan ada yang mau Boleh bertanya. tidur Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya meningkatkan keimanan seorang muslimah Pak Ustadz? Waduh, pertanyaannya gampang, jawabannya susah banget ini. Berat banget nih. Langsung aja nih, Ibu host. Langsung aja nih, Bu Asma ya. Baik. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara meningkatkan kualitas keimanan para muslimah? Ya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas keimanan para muslimah? Bersabda Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Nabi? Al-imanu yazidu wa yankusu. Yazidu bitta'ati wa yankusu bil ma'siyati. Artinya kata Nabi, iman kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Kalau kita banyak melakukan perbuatan yang baik, iman kita naik. Kalau banyak melakukan perbuatan yang buruk, iman kita turun. Contoh nih, sering hadir di pengajian, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, biasanya iman jadi naik. Apalagi cara iman naik dengan cara melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nengok orang yang sakit, takziah ke rumah orang yang meninggal dunia, mendatangi orang yang mohon maaf mungkin keadaannya lebih sulit dibandingkan kita, membuat kita jadi bersyukur, membuat kita jadi ingat kepada Allah, membuat kita kadang jadi tersadar begitu. Dan sebaliknya, sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, membuat iman jadi turun. Di orang tuh kalau sering berbuat dosa, imannya semakin turun. Kenapa ada orang yang tiba-tiba dulunya dia, mohon maaf, mungkin orang dulunya dunianya dunia hiburan, dunianya dunia hitam, kok sekarang bisa hijrah? Biasanya dia baru saja bersentuhan dengan kebaikan. Dia habis hadir di pengajian, mendengarkan nasihat, dan kemudian mendapatkan hidayah, imannya naik gitu. Apalagi yang bikin kita iman naik, berteman dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang baik. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Keimanan seseorang tergantung kualitas agama temannya. Kalau temannya baik, dia ikutan baik. Kebaikan itu menular sebagaimana keburukan juga menular. Ingat nggak hadis yang ada orang yang pernah membunuh 100 orang kemudian ingin bertaubat? Diterima taubatnya dengan syarat ngapain? Kamu harus hijrah ke kampung yang baru. Di kampung sana ada orang baik, beribadah bersama mereka. Kampung yang lama, kampung yang buruk. Apa artinya? Betapa lingkungan, teman, pergaulan sangat mempengaruhi keimanan kita. Bersyukur alhamdulillah bergabung di Salimah, orangnya baik-baik semuanya, amin. Ingat, saya dengar dari Bu Yulia, kata Dokter Yulia, Pak Ustadz, nih orang-orang Salimah hobinya sedekah, Pak Ustadz. Nggak boleh ngelihat ada kotak amal dikit, Pak Ustadz. Pengen bawa pulang aja bawaannya. Luar biasa. Hitung di rumah. Orang-orang Salimah nggak boleh lihat ada keran dikit, Pak Ustadz. Pengen wudhu aja bawaannya gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau ada masjid, ini orang Salimah nih kalau jalan-jalan, yang pertama dicari masjid. Mbak, di mana Mbak masjid? Mau ngapain, Bu? Nggak, mau rebahan dikit nih. Ya elah, mau rebahan, dia mau istirahat. Kira mau sholat kali. Nah, jadi gitu tuh. Jadi pergaulan sangat berpengaruh kepada kita. Kalau kawan kita baik, kemungkinan kita baik. Maka Islam tuh sangat memperhatikan cari teman-teman yang baik. Tombo ati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah.
Yang ketiga, apa lagi? Lupa. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, di sholat malam dirikan. Yang ketiga, sering berpuasa. Yang keempat, apa ya? Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Gitu. Musahabatus solihin. Berzikir di malam hari. Sahabat solih. Nah, jadi musahabatus solihin menjadi cara untuk meningkatkan keimanan. Yang pertama apa tadi? Sering-sering mendengarkan nasihat. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikanlah peringatan, peringatan berguna. Gitu. Kita nih dengerin ceramah keutamaan sedekah, pengen langsung sedekah. Dengerin ceramah keutamaan sholat malam, pengen langsung sholat malam. Betul nggak? Keutamaan berbakti dengan orang tua, pengen berbakti dengan orang tua. Gitu tuh. Maka sering-sering segitiga. gitu. Dengerin Kalau temen jualan emas, pengen jelek. beli emas. Wah, begitu. Musiman sih model. Nah, jadi orang itu tergantung apa yang dia dengarkan. Maka sering-sering mendengarkan yang baik-baik, maka iman jadi naik. Dan yang kedua tadi ngapain, Bu? Berteman dengan orang yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, berdoa agar diberikan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian MC. Terima kasih Pak Ustadz. Bergo. Mohon maaf, tadi siapa yang Demikian Ibu dari ini. Zaman kita. Ya, berikutnya. ya pertanyaan kedua nih ada Ustadz dari ini. 77. Gimana cara memunculkan keempat kuat kehilangan? Nggak dengar, Bu. Putus suaranya. Iya. Saya kan angkatan 77. Ulangi. Kepada yang mendengarkan audio 78 selesainya. 78 selesai dulu madrasah, masih SD kelas 3. Bukan. peserta yang masih aktif. Ya, yang lain boleh di-mute suaranya. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan kedua nih Ustadz, mungkin bisa dijawab secara singkat kali ya ini, karena pertanyaannya bagaimana cara memunculkan keempat hal tadi Ustadz, yaitu bisa berkomitmen yang kuat, keikhlasan, kesabaran, dan manfaat bagi orang lain. Ya. Baik, gimana caranya agar kita menjadi muslimah yang kuat? Tentu tadi juga mirip-miripnya. Jadi tentu ada yang pertama pembinaan. Yang pertama pembinaan, tentu kita tidak mungkin bisa memiliki tekad yang kuat, bisa sabar, bisa ikhlas, bisa bermanfaat kecuali memang kita terus dibina gitu. Dibina artinya ya ada yang mengarahkan, ada yang mengingatkan, ada yang mencontohkan gitu. Maka bersyukur alhamdulillah juga kegiatan di Salimah selain juga kita memberikan manfaat untuk orang lain, kita katakanlah memberi juga harus ada yang masuk ke kita gitu. Jangan sampai kita sibuk memberi tapi tidak ada yang masuk ke kita. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang nggak punya tidak akan bisa memberi. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Maksud saya, semua pengurus Salimah, organisasi Salimah tidak hanya sibuk memberikan manfaat untuk orang lain tapi juga harus punya kegiatan yang memberikan masukan kepada diri sendiri gitu, memperkaya diri. Mungkin ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan pengajian, internal Salimah harus diikuti. Gitu. Jadi agar 4 hal tadi dia tetap memiliki tekad yang kuat, dia ikhlas, dia sabar dan terus bermanfaat untuk orang lain. Ada 2 hal, manusia sangat dipengaruhi 2 hal. Yang pertama pembinaan, yang kedua pergaulan. Milikilah pergaulan yang baik, yang kedua teruslah dibina. Jangankan manusia, mohon maaf, hewan saja yang tidak punya akal pikiran kalau dibina, dilatih, ya kan, dia bisa berubah jadi baik. Itu macan yang buas, singa yang buas, tuh nggak singa sirkus. Kenapa jadi culun begitu tuh? Kenapa singa sirkus jadi mau disuruh begini? 2 hal yang dilakukan. Yang pertama dibina, dilatih, diarahkan. Yang kedua lingkungannya diganti. Biasa ditinggal di hutan, sekarang tinggal di karantina, gitu tuh. Biasa tinggal, mungkin biasa makan yang buas-buas, sekarang mungkin ya makannya diatur. Jadi hewan yang buas saja bisa berubah jadi jinak dengan 2 hal. Yang pertama tarbiyah, pembinaan. Yang kedua adalah bi'ah, lingkungan. Lingkungan dan pembinaan 2 hal yang sangat berpengaruh kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, itu tadi jawaban ya dari Ustadz untuk Jazakallah khair. Ya, jazakallah.
Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Ustadz dari Nauroh Jannah. Maaf Ustadz mau tanya, sekarang kan masih pandemi, bagaimana caranya kita untuk dapat mengkondisikan keluarga, yang mana satu sisi kita berusaha untuk meningkatkan diri kita. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mudah-mudahan makin kemari kondisi insya Allah mudah-mudahan semakin normal ya. Dan kita dengar dari pemerintah ya kemungkinan sekolah akan mulai lagi bulan Juli kata Pak Menterinya. Artinya kehidupan insya Allah akan kembali normal walaupun normalnya normal new normal ya, normal yang baru. Tentu kita akan hidup kembali normal, beraktivitas segala macam, tentu dengan mengikuti arahan protokol kesehatan. Demikian pula dengan keluarga kita. Mungkin memang dalam kondisi pandemi semua jadi agak tidak normal ya. Maksud saya sekolah tiap hari di rumah, tiap hari anak-anak di rumah, tiap hari pasti banyak hal lah yang tidak biasa. Untuk beraktivitas juga untuk melakukan beragam kegiatan masih sangat terbatas. Kalau saya sih berpikir insya Allah kita akan masuk ke dalam kehidupan yang normal kembali, tapi normalnya normal new normal ya, normal yang dengan prokes gitu. Ya mengikuti aturan yang diberikan gitu. Dan yang paling penting nomor satu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Semua kegiatan yang kita lakukan apa niatnya? Jangan sampai kita aktif dalam sebuah kegiatan niatnya salah dan sia-sia semuanya. Dan yang kedua lagi melihat prioritas ya. Lakukanlah hal yang lebih prioritas gitu. Tentu aktif di Salimah juga bagus. Namun juga ada hal lain yang mungkin juga jangan sampai ditinggalkan, yaitu kewajiban mengurus rumah tangga gitu. Jangan sampai sibuk ngurus rumah tangga orang lain, rumah tangga sendiri berantakan gitu. Jangan sampai sibuk menggelar acara seminar Salimah, bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, ternyata keluarganya sendiri tidak sakinah, tidak mawadah, dan tidak rohmah gitu. Jadi harus melihat juga skala prioritas ya. Bahwa jangan sampai meraih sesuatu tapi mengorbankan yang lain. Kata orang Betawi, jangan sampai nyari jarum kampak hilang ya. Itu pepatah orang Betawi itu. Jangan sampai nyari jarum kampak hilang. Jarum kecil, kampak gede gitu. Sibuk nyari jarum, kampaknya malah hilang. Nah, ini jangan sampai sekali lagi. Tentu kita aktif di Salimah dalam beragam kegiatan, namun jangan lupakan juga basic kita kalau dalam ilmu nahu tuh selama ada yang muttasil jangan pakai yang munfasil. Kalau ada yang dekat, maka yang dekat lebih utama dibandingkan yang jauh. Al-aqrabu fal aqrab. Tentu kita ingin memberikan kebaikan kepada masyarakat, kepada keluarga-keluarga muslim, namun jangan sampai melupakan keluarga kita sendiri gitu. Kita ingin kita dekat dengan Allah dan kita ingin keluarga juga dekat dengan Allah, tapi yang kedua tidak akan tercapai sebelum yang kedua selesai. Saya ulangi, kita ingin dekat dengan Allah dan ingin membuat orang lain dekat dengan Allah juga. Tapi yang kedua tidak akan terlaksana sebelum yang pertama selesai. Dekatkan diri kepada Allah baru mengajak aslih nafsaka wad'u ghairaka. Perbaiki dirimu dan ajak orang lain. Tapi yang nomor satu apa? Perbaiki dirimu. Yang kedua baru berusaha mengajak orang lain. Jadi sambil mengajak orang lain, sambil memperbaiki diri kita sendiri dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya sesi dengan Ustadz Tauji. Baik Ustadz, mohon izin sebelum barangkali Ustadz mungkin ada acara setelah ini, atau jika Ustadz ingin bergabung sampai dengan akhir juga tidak. Saya pamit duluan nggak apa-apa ya, Ibu host ya, Ibu Yulia ya. Boleh foto bersama dulu ya Ustadz ya? Ya, siap. Baik. Kita foto dulu kepada seluruh hadirin, dimohon untuk menyalakan kameranya. Hadirat ya, hadirat. Hadirin dan hadirat. Baik. Siap ya. Kita foto 1, 2, 3. Baik, ada 3 slide, satu lagi. 2 lagi. 1, sudah siap semua ya. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik.
Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan Saya mohon kasih. izin ya semuanya, Ibu sekalian, Ibu host, Ibu Makasih Asma, Ustaz. Dr. Yulia saya pamit. Maaf. Ustaz, jazakallah khairan Assalamualaikum. kasiran.